Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan, ini mungkin sesi kelima dari bahasan kita terhadap kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah. Kita akan kaji akhir dari kitab, dari mulai Al-Faidatu At-Tasi'atu Wal-Ishrun, faedah yang ke-29, pembahasan tentang Qawaidu Al-Asbab, kaidah di dalam penetapan sebab-sebab. Di antara sebab terjatuhnya seorang muslim, sebab terjatuhnya seorang hamba ke dalam kesyirikan, diantaranya adalah keliru dalam penetapan sebab. Maka ketika kita tahu rumusnya, kaidahnya, semoga dengan ini terselamat dari jatuhnya kepada kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah, al-asbabu naw'ani. Sebab-sebab itu ada dua macam, yakni penetapan sebab itu dua macam. Ya. An-naw'ul awwal asbabun ma'lumah. Yang pertama adalah sebab yang diketahui. Sebab yang diketahui. Atau disebut sebab yang penetapannya bisa syariat atau bisa pengalaman atau tajrubah. Itu sebab yang maklumah. Jadi sebab yang maklumah ini penetapannya bisa syariat, seperti ada dalil tentang madu yang bisa menyembuhkan dalam ayat Al-Quran, atau habatus sauda, atau yang lainnya ada dalil, atau air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Itu penetapannya sesuai dengan syariat. Atau yang kedua, penetapannya melalui tajribah. Tajribah itu melalui pengalaman-pengalaman atau melalui kebiasaan yang bisa dibuktikan. Ya. Maka inilah sebab yang ma'lumah. Wahiyalati thabatat an tariqi syar'i, yaitu penetapannya sesuai atau melalui jalan syariat, agama. Kala asal seperti madu misalnya, au an tariqi tajribah, atau melalui percobaan adat yang bisa dibuktikan. Halaman 84 cuma. Halaman 84. Disebut pula jalan tajribah atau cara tajribah ini disebut pula cara secara pentakdiran atau cara kauni. Seperti mungkin daun jambu bisa menyembuhkan menurut kebiasaan, asal bisa dibuktikan. Ya. Wa kana sababu fiha zahiran, maka sebabnya ini jelas. Laddi'a, bukan hanya pengakuan, ya. Kadawai al-mushil lil batni wa nahwihi. Seperti misalnya obat untuk diare dengan misalnya daun jambu misalnya. Di masyarakat ini boleh, ya. Mengambil sebab untuk kesembuhan dengan cara seperti ini boleh. Cuma daun jambu nggak ada dalilnya di dalam agama, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, tapi secara pengalaman dibuktikan. Ya. Termasuk cara yang tajribah ini adalah seperti pengobatan dengan obat-obat dari dokter atau tradisional atau obat-obat herbal. Ya. Makanya ikhwan, obat herbal itu tidak boleh semuanya disebut obat nabawi, cara Nabi. Ini masalah. Ada seorang yang masyhur sekarang yang mengatasnamakan pengobatan Nabi.
Itu salahnya adalah kalau memang semuanya ada hadis-hadis yang menunjukkan boleh. Tapi kan dia menggabungkan antara pengobatan nabawi dengan selain dari nabawi menurut pengalaman-pengalaman, maka menamakan atas nama nabi ini enggak bermasalah ini. Ya. Kalau mengatakan atas nama dia misalnya penemuan enggak masalah, tapi kalau mengatasnamakan nabi, pengobatan ala nabi, pengobatan ala rasul, padahal daun jambu, padahal herbal jahe dan semisal. Ya. Taib. Jadi tidak setiap pengobatan herbal itu diatasnamakan kepada sunnah atau kepada nabi, karena memang hanya khusus dalil yang tertentu saja. Jadi obat-obatan dokter di apotek termasuk ini pengambilan sebab yang boleh masuk kepada bab yakni antariq at-tajribah. Ya. Nah ini yang pertama jemaah. Jadi yang pertama ini asbabun ma'lumah dengan dua cara. Satu menurut syariat, kedua menurut pengalaman atau tajribah. An-nu' tsani, pengambilan sebab yang kedua ini yang jatuh kepada kesyirikan, yaitu asbabun mauhumah. Ya, pengambilan sebab yang sifatnya mauhum, waham, hayalan. Ya, seperti dulu batu siponari cuma ya, itu asbab, betul, bisa jadi sembuh, betul, bisa jadi sembuh atas izin Allah. Tapi pengambilan sebab seperti ini tidak secara syariat, tidak juga menurut tajribah, pengalaman-pengalaman. Mana pembuktian secara ilmiah kalau batunya si ponari bisa menyembuhkan penyakit, apalagi berbagai penyakit lagi. Lebih-lebih lagi untuk penglaris batu si ponari ini. Nah, ini pengambilan sebab yang mauhumah. Wahiyal asbabul lati lam tasbut, yang mana sebab yang tidak ditetapkan la an tariqi syar'i au awil qadar, baik secara syariat ataupun secara qadar. Qadar tadi atau tajribah tadi, atau pengalaman-pengalaman tadi. Ya. Maka setiap pengambilan sebab yang bukan dari dua jalan ini, maka itu pengambilan sebab yang haram, bisa jatuh kepada syirik. Hukumnya bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Asalnya syirik kecil saja. Jadi orang mengambil sebab, contoh kepada penglaris mengambil sebab dengan batu aki misalnya, atau tempelan jimat-jimat misalnya, itu pengambilan sebab bukan secara syar'i, namun pengambilan sebab melalui ayat-ayat Quran yang dijadikan jimat, ini ada khilaf ulama. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil umum bahwa Al-Quran syifa, maka untuk nolak bala, untuk menyembuhkan penyakit, termasuk kalau dijadikan jimat. Sebagian ulama membolehkan, tapi mayoritas ulama tetap mengharamkan, walaupun itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran syifa itu dibacakan jemaah, diamalkan, bukan ditempelkan. Maka kesimpulannya seluruh jimat diharamkan kecuali Quran. Ada khilaf ulama, namun Quran pun pada akhirnya yang kuat, yang roji adalah hukumnya tetap haram, karena akan ada 3 kemungkaran minimal, ada 3 kerusakan. Yang pertama, nanti bermudah-mudah menggunakan jimat yang selain Quran. Ya, kalau Quran sudah boleh, berarti yang lain pun enggak masalah. Raja-raja, kalimat-kalimat. Yang kedua jemaah, melecehkan atau menghinakan Quran. Quran, ayat Quran, kalamullah yang harusnya dibaca, diamalkan, dibaca, ditadabburi, malah ditempelkan jadi sarang kotoran nyamuk, tempat kencingnya namanya ditempel jemaah, ya, ditempel di tembok atau ditaruh di atap rumah atau di atap toko dan semisal. Jadi ada unsur al-ihanah lil Quran, penghinaan kepada Al-Quran. Demikian juga di antara keburukannya adalah bahwa dengan itu nanti orang awam akan tertipu sehingga merasa boleh untuk menggunakan jimat yang selain dari Al-Quran. Baik. Kemudian di faedah yang ke-30, ini mu'alif masih membahas tentang masalah asbab, ya. Al-faidatu thalathun, faedah yang ke-30, pelajaran yang ke-30, kullu man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan, setiap yang mengambil sebab yang Allah tidak jadikan dia sebagai sebab, yakni la syar'an wala qadran, baik sebab itu disyariatkan atau secara pengalaman atau pentakdiran. Perhatikan jemaah, fahuwa musyrikun, maka dia syirik syirkan asghara. Jadi hukum asalnya syirik apa? Syirik kecil. Jadi orang yang nempel jimat, orang yang pakai kalung, orang yang pakai gelang, pakai kalung, pakai apa saja, orang yang naruh semar mesem, apa saja dijadikan sebagai jimat, maka hukum asalnya syirik apa? Kecil. Jadi jangan dihukumi syirik besar pada asalnya. Namun nanti akan ada kaidah. Di kitab ini dijelaskan
Syirik kecil itu walaupun dia syirik kecil dari segi nama, tapi ditinjau besarnya dosa, dia tetap lebih besar daripada dosa besar. Ya. Min jinsi al-ithim, dari jenisnya dosa dia akbar minal kabair. Terus yang kedua, syirik kecil itu bisa berubah jadi syirik besar dan sangat gampang berubah kepada syirik besar tergantung keyakinan hatinya. Nah, kalau hati meyakini jimat ini yang mendatangkan manfaat atau mudarat, jimat ini ya jelas syirik besar. Kalau mati belum taubat kekal di neraka jemaah. Berarti sangat tipis. Hanya berkaitan tentang keyakinan dan kita sulit menilai keyakinan seorang. Makanya kalau menghukumi yang kaitannya dengan keyakinan kita susah jemaah. Makanya kita hukumi dohir saja. Orang yang nempel jimat seperti itu, dohirnya dia syirik apa? Kecil. Tapi hati kita tidak tahu, bisa jadi syirik besar. Tergantung hati, ini bahayanya jemaah. Maka syirik kecil berarti hanya ada dalam perkataan, hanya ada dalam perbuatan saja. Adapun dalam hati enggak ada syirik kecil. Setiap urusan hati ini syirik besar, kecuali satu saja, yaitu riya. Riya itu tempatnya dalam hati jemaah, dan riya hukum asalnya syirik kecil. Jadi riya itu apa? Menampakkan idharu ta'al yamdahu bihin nas, menampakkan ketaatan agar dipuji, manusia. Maka kalau sekedar menampakkan ketaatan saja, itu bisa jadi bukan riya, bahkan bisa jadi berpahala. Ya, mungkin menampakkan sholat ya dengan cara yang benar agar ditiru oleh manusia sesuai dengan sunnah. Misalnya sholat pakai sutrah, misalnya ingin ditiru agar manusia paham bahwa sutrah ini imma wajib, imma sunnah. Yani sebagian awam kalau sholat menghadap sutrah katanya nyembah berhala, nyembah berhala. Itu ada Syekh Saleh Toha rahimahullah, dia sholat menghadap sutra, lalu ada orang negur, ya Syekh, kaifa anta nyembah berhala, bagaimana engkau nyembah berhala? Kata Syekh, ini sunnah ya akhi, sunnah ini. Lalu kata orang, mana di Quran enggak ada sutra, sementara kata kita baca Quran enggak ada perintah sutra. Lalu saya mengatakan, kamu dari sholat maghrib? Iya, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Ada enggak di Quran maghrib 3 rakaat? Iya, enggak ono, enggak ada. Ya begitulah ini. Jadi sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Di Quran enggak ada sutra, iya, tapi dalam sunnah. La tusallu illa ila sutra wal yadnu minha. Janganlah kalian salat kecuali menghadap sutra dan mendekatlah. Ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa kata Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi, yang dari sunnah ambil, kata Quran. Jadi salat pakai sutra, yakni segala hal yang disyariatkan oleh hadis, maknanya berarti Quran ikut menyariatkan, karena kata Quran apa yang datang dari Nabi ambil. Demikian jemaah. Misalu dzalik, contohnya al-khuyut, benang, allati tulbasu liyataqi biha minal ain. Contohnya benang yang dipakai digunakan untuk menjaga dari ain. Ain itu pandangan mata jahat jemaah. Ya. Atau ketakjuban seorang ketika melihat sesuatu yang tidak diiringi dengan menyebut atau berzikir atau mengucap kalimat tabrik. Jadi disunahkan kalau kita takjub terhadap sesuatu, ucapkan kalimat tabrik, keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fih. Ya, demikian. Jadi kalau kita melihat nikmat pada orang, kebaikan pada orang, ya, rumah kah, benda kah, kendaraan, orang kah, maka ucapkan Allahumma barik atau barakallahu fih. Ya. Kalau tidak akan terjadi kecelakaan, terjadi kemudaratan atas izin Allah. Itu ain. Makanya ain itu bisa datang dari orang yang baik-baik tanpa ada unsur hasad. Jemaah. Setiap hasad pasti ain, tapi tidak setiap ain hasad. Karena kalau hasad enggak datang kecuali dari yang hatinya busuk, hatinya buruk. Ya. Tapi kalau ain bisa jadi, hatta ain bisa jadi kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kendaraan kita, rumah kita, barang kita yang kita kagum, namun kita lupa menyebut kalimat tabrik. Hatta ain bisa menimpa diri kita sendiri coba. Mungkin jenengan ngaca gitu ya, pas kok kayak ganteng, kayak oh ganteng ya saya. Hati kita ngomong gitu, tapi nggak menyebut masya Allah, Allahumma barik. Ya, itu kena. Bisa jadi kepleset, jatuh, bisa jadi kepala benjot. Itu ain sebabnya coba.
Maka walaupun mati ketabrak, mati kena stroke, mati, itu bisa jadi sebabnya ain. Bahkan kebanyakan umat Islam nih matinya gara-gara ain, kebanyakan. Ia memang sakit, ia kepleset mati, tapi ain. Maka jaga dikir pagi petang. Ini yang tersebab. Kemudian sholat berjamaah subuh khususnya di masjid, menjaga dikir senantiasa, bil khusus, yakni kalau anak kita maka dibacakan doa perlindungan tolak bala tolak ain. Seperti Nabi kalau mendoakan Hasan Husain ketika masih bayinya itu, u'idzukuma bi kalimatil hitamah minasyaiton wa hammah wa ain wa ainil lama. Ini dibacakan jemaah. Jadi subhanallah sudah lengkap ya, dikir-dikir tolak bala, dikir banyak utang, dikir jomblo, itu semua sudah lengkap jemaah. Doa apa saja dijelaskan. Doa makan, setelah makan, jima dengan istri, masuk keluar masjid. Subhanallah sudah lengkap. Ya. Bagi yang lama utang tidak lunas-lunas, ada doanya. Bukan malah minta ke mbah. Ya, biasanya datang ke mbah, datang ke ya orang yang dianggap apa? Pintar, ya, orang pintar, padahal itu orang paling bodoh di dunia. Ya gimana? Seperti kemarin, dia memberi jimat-jimat sama orang, dia sendiri butuh duit. Ketika sepi, ngamuk-ngamuk dia. Padahal ya sudah, pakai dia aja bagaimana cara supaya dapat duit. Ya kan sebenarnya begitu. Orang disuruh kaya, dianya nggak digunakan ilmunya. Ini yang disebut dengan dukun atau disebut sekarang orang pintar. Itu ain jemaah. Ya, jadi ain itu hak kata Nabi. Al-ainu hak. Ain itu benar adanya, yakni pengaruhnya betul. Termasuk sihir jemaah. Jadi kita ini tidak boleh mengatakan tidak percaya sihir, tidak. Kufur. Karena sihir ditetapkan oleh Quran. Bahkan pengaruhnya pun ditetapkan oleh Al-Quran, oleh sunnah. Bahkan hatta Nabi kita Muhammad terkena sihir, pengaruh sihir. Cuma ada sihir takhyili, ada sihir hakiki. Sihir takhyili, yakni yang disihir itu adalah pandangan kita. Jadi seolah-olah bangunan ini hilang, padahal tidak hilang. Tapi pandangan kita, seperti sihirnya umat atau kaumnya Fir'aun ketika dengan Nabi Musa, itu sihir takhyili. Tali tongkat-tongkat berubah kayak seperti ular, padahal tongkat. Itu sihir takhyili. Seperti sekarang ada daun-daun berubah jadi duit, sudah sampai rumah kembali jadi daun lagi. Nah, itu sihir takhyili. Ada sihir hakiki, yakni sihir yang pengaruh kepada jiwa, bisa sakit bahkan bisa mati. Jadi sihir ada jemaah. Hanya kita tidak boleh bermain sihir. Hatta kalau seorang muslim terkena sihir, ya, ini khilaf ulama tentang boleh tidak kita menghilangkan sihir, menyembuhkan sihir dengan sihir yang serupa. Sebagian ulama membolehkan kalau bukan untuk mencelakai orang. Misalnya kena sihir sakit dia, lalu agar sembuh dari sihir ini, nah ini boleh. Tapi sihir mencelakai orang tidak boleh. Tapi pendapat yang benar, hatta untuk pengobatan dengan sihir tetap tidak boleh jemaah. Itu yang disebut dengan nusrah. Jadi nusrah itu adalah halus sihri bisihir, yakni melepas sihir dengan sihir yang serupa. Ini tetap haram, tidak boleh. Oleh karenanya sihir diobati dengan ruqyah syar'iyyah, dengan diruqyah dengan ruqyah syar'iyyah. Ya. Jadi ain sihir pengaruhnya ada. Bahkan kata Nabi, yudkhilu rajulu qabra wa yudkhilu al-jamalul qadr. Ain itu bisa menyebabkan orang mati masuk kubur, bisa menyebabkan unta mati disembelih masuk periuk. Ya, dengan sebab ain. Ada orang dengan sebab ain jemaah naik ke puncak gunung lalu dia menjatuhkan dirinya. Ya. Nah, ini mungkin tanya Pak Dr. Utama nanti. Ya. Karena dari sisi medis bisa ya jemaah yang namanya depresi, dari sisi syariat juga terkena gangguan dan semisal, hatta dari pengaruh ain. Jadi ain ini luar biasa. Maka senantiasa berlindung. Ya, di antara doa yang kita baca ke anak-anak kita, Pak, u'idzuka kalau satu orang anaknya, u'idzukum kalau banyak, bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau minasyaiton wa hammah itu binatang buas atau binatang jahat, ya. Wa ainil lama, dan ain yang membinasakan. Taib. Fahadhihi lam ya'mur biha syar'u. Maka menggantungkan memakai benang ini enggak diperintah oleh agama. Bal naha anha, bahkan dilarang. Yaitu menggantungkan segala bentuk jimat dan semisal, termasuk benang, peniti, bawang putih, apapun bentuknya. Fiha wa laysa fiha sababun zahirun, dan dia bukanlah sebab yang jelas nyata.
yastashfi bihi, yang bisa mengobati penyakit atau ain. Maka faman labisaha muta'alliqun biha faqad asyrak. Maka siapa yang menggunakan benang, digantungkan benang itu, maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan. Li'annahu ta'allaqa bisababin mauhumin, karena dia bergantung kepada sebab yang khayal atau yang bersifat tidak nyata. Beda dengan obat ke dokter jemaah. Dokter memberi obat resep itu sebab apa itu? Syar'i atau sebab tajribi, ya, tajrubah. Al-jawab sebab tajrubah. Karena di dalam Al-Quran nggak ada penyebutan paracetamol, misalnya tadawau bi paracetamol, tidak ada. Tapi tadawau di dalam Quran disebutkan di dalam hadis misalnya dengan habatus sauda. Habatus sauda dawaun likuli da, obat dari berbagai macam penyakit. Habatus sauda. Zaman dulu kalau bahasa Arab itu zaman nggak ada titik, ya. Jadi habbatu ba titik 1 ya titik 2 itu dulu nggak ada, sehingga ada orang yang salah baca habbatu sauda dibaca hayyatu sauda, artinya ular hitam. Ular hitam obat segala penyakit, dimakannya ular, diminumnya darahnya, akhirnya mati. Ya, jadi salah baca bisa menjadi petaka cuma. Taib. Faidah yang ke-32, al-faidatu al-hadiyatu wassalasun. Man ittakhadal asbab al-ma'lumah. Perhatikan, siapa yang mengambil sebab yang diketahui bisa dari sebab Quran, hadis, atau sebab yakni secara tajribah tadi, obat dari dokter misalnya. Wa'tamada 'alaiha. Namun dia bergantungnya itu, bersandarnya bukan kepada Allah yang penyembuh, tapi kepada obat itu. Maka faqad asyrak, maka dia pun jatuh kepada kesyirikan. Ya. Yakunu syirikan akbar, bisa jadi syirik besar kalau dia meyakini obat ini yang menyembuhkan. Jelas jemaah. Bagaimana supaya tidak syirik? Kan orang pasti meyakini obat ini penyembuh. Ya, kita meyakini obat hanya sebab. Jadi bisa jadi orang sudah berobat pun bisa jadi tidak sembuh karena Allah tidak menyembuhkan. Maka obat hanya sebab jemaah. Sang penyembuh adalah Allah. Maka jangan bergantung kepada obat. Contoh misalnya kendaraan atau pesawat atau apapun, penumpang merasa tenang karena ini sopirnya ahli, kita pasti selamat. Nah ini dia bergantung bukan kepada Allah. Atas ahli-ahlinya sopir atau pilotnya, kalau memang Allah tidak menghendaki keselamatan, terjadi kecelakaan, maka bergantung kepada Allah. Maka bisa jadi syirik besar atau asgharan, atau syirik kecil bihasabi i'timadi 'alaiha wa ta'alluqihi biha. Tergantung apa? Ketergantungannya dan sesuai dengan tergantung penyandarannya kepada benda atau kepada sebab tersebut. Maka di antara kaidahnya, kita tidak boleh bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada al-musabbib wa huwa Allah. Wajib bergantung kepada penyebab kesembuhan, yaitu Allah. Misalu dzalik, contohnya al-asal, contohnya madu. Qad hasa syari'u ala istishfa'i bihi. Madu ini disyariatkan untuk kita meminum, mencari kesembuhan dengan madu. Wa syifaun, ya. Madu itu menyembuhkan. Maka faman syaribahu, siapa yang minum madu lakinnahu, akan tetapi lam ya'taqid annahu mujarradu sabab. Tapi dia tidak meyakini bahwa madu hanya sebab saja. Bal ja'alahu fawqas sabab. Tapi dia jadikan madu di atas hanya sekedar sebab. Ini termasuk yang menyembuhkan, bukan sebab, tapi madu juga yang menyembuhkan. Maka asyraka syirkan asghar atau akbar. Maka dia syirik kecil atau besar. Masalah besar kecilnya tergantung keyakinan ini jemaah. Tergantung keyakinan ini. Contoh, kalau dia meyakini madu penyembuh, jelas syirik besar. Tapi kalau dia meyakini Allah penyembuh, tapi dia begitu bergantungnya kepada madu tersebut, merasa yakin pasti sembuh, maka ini termasuk keyakinan seperti ini, termasuk kepada syirik yang kecil, jemaah ya, termasuk syirik yang kecil. Taib. Bagaimana kalau ada ucapan seseorang, alhamdulillah saya sembuh, ya, oleh dokter. Perkataan oleh dokter jemaah. Maka perkataan ini mengandung kemungkinan, ya, bisa jadi maksudnya dokter yang menyembuhkan. Bisa jadi maksudnya
sembuh karena sebab. Sembuh karena sebab siapa? Dokter. Nah, kalau ada kemungkinan ini kita tidak boleh menghukumi. Jelas jemaah? Kalau dia mengucapkan kalimat yang ihtimalat seperti ini, kemungkinan ini, kemungkinan benar, kemungkinan salah, maka kalau dia mengatakan misalnya saya sembuh oleh dokter, maksudnya yakni sebab dokter, tapi yang menyembuhkan Allah, maka ini kalimat yang benar. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya sembuh oleh dokter, yakni penyembuh, dokter semata-mata yang menyembuhkan, maka ini syirik besar. Maka kita katakan wajib memberi atau wajib meminta al-istifsal, minta perincian apa maksud kalimat itu. Jelas ya, jangan ente syirik, nggak boleh. Harus kita tanya apa maksud antum mengatakan sembuh oleh dokter. Ya. Maka dirinci, kalau benar ya kita benarkan. Walaupun ucapan itu lebih baik diapakan cuma? Dihindari. Kalimat mengandung kemungkinan seperti itu lebih baik dihindari. Kenapa nggak dikatakan jelas? Alhamdulillah saya sembuh atas kemudahan dari Allah melalui sebab dokter Fulan. Tidak masalah. Ya. Taib. Faedah yang ke-32. Al-wajibu fi'luhu 'inda mubasyaratil asbab. Yang harus dilakukan dalam menyikapi sebab jemaah. Awalan. Ini jadi kaidah di dalam kaidah-kaidah dalam masalah sebab jemaah. Yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadran. Nah ini. Yang pertama, tidak boleh kita menjadikan suatu sebab kecuali yang ditetapkan oleh Allah, Rasul, oleh agama atau oleh qadran, pentakdiran, yakni percobaan-percobaan, pengalaman-pengalaman tadi. Jelas ya? Contoh yang gampang tadi, semar mesem, batunya ponari, batu aki. Ini jadi sebab sembuh atau sebab penglaris dari mana gitu jemaah? Jelas ya? Bukan dari dua cara ini, maka itu adalah jatuh kepada kesyirikan. Sanian yang kedua, alla ya'tamid 'alaiha. Tidak boleh kita bersandar dengan sebab. Bal ya'tamidu 'ala musabbabiha wa huwa Allah. Tapi harus bersandarnya kepada penyebab, wa muqaddiriha, dan yang mentakdirkan sembuh, yaitu Allah. Ma qiyamihi bil masyru'i minha wa hirsihi 'ala nafi'i minha. Dengan tetap melakukan usaha. Karena tawakal itu bukan diam jemaah. Tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan hati kepada Allah ma'attikhadil asbabi syar'iyah, dengan mengambil sebab dan sebab itu pun harus syar'i. Ya, itu namanya tawakal. Jadi kalau tawakal usaha betul tapi ke dukun, maka dia bukan tawakal orang ini. Orang ini tidak tawakal, karena tawakal itu menggantungkan hatinya kepada Allah dan usaha, namun usahanya yang sesuai dengan syariat. Walaupun sembuh jemaah, maka nanti akan ada kaidah bahwa sembuhnya sesuatu atau keberhasilan dalam sebab tidak menunjukkan sebab itu benar. Keberhasilan sebuah sebab tidak menunjukkan sebab itu benar. Contoh, kedukun agar sembuh dan ternyata berhasil sembuh, maka bukan berarti dukun itu benar, karena dukun tidak dibenarkan di dalam syariat. Walaupun sembuh, maka sembuh tidaklah jaminan untuk menunjukkan apa jemaah? Benarnya, ya, benarnya sebab tersebut. Yang keberapa? Yang ketiga, an ya'lama annal asbaba mahma 'azumat. Ini kaidah yang penting ini, yang ketiga ini. Dan kita bisa terjadi pertanyaan muncul di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tolong perhatikan kaidah ketiga ini dalam masalah sebab. An ya'lama annal asbab, hendalah diketahui bahwa sebab-sebab mahma 'azumat, walaupun sebab itu kuat, ya, kuat sebab itu, wa qawiyat atau 'azumat besar, wa qawiyat dan kuat sebab itu, maka fa'innaha, maka sesungguhnya sebab-sebab itu tetap murtabitatun, tetap terikat yang namanya takdir Allah, tetap terikat dengan takdir. Artinya gini jemaah, antum kalau ingin punya anak, ya kan, harus mencari sebab dulu agar punya anak. Apa jemaah sebabnya? Kawin, nikah. Apakah kalau sudah kawin pasti punya anak? Belum tentu. Padahal sebab terbesar ya untuk punya anak ya nggak ada lagi selain kawin, cuma nikah. Maka kalau antum dan banyak saudara kita agar selamat dari mara bahaya di hari ini, maka zikir apa? Pagi dan zikir
petang. Tapi wis zikir kok yo kena musibah. Apa yang zikir ini enggak manjur? Lah jemaah. Mungkin kita kurang imannya. Lah. Hatta orang yang setakwa apapun, kalau berkehendak, hatta Rasulullah SAW terkena sihir. Apa nabinya ini enggak baca zikir penjagaan? Zikir senantiasa, Rasul senantiasa berzikir kepada Allah lebih daripada kita. Karena Rasul yang paling pertama mempraktekkan Quran, sementara kata Al-Quran wadhkurullah dzikran katsira. Al-Quran memerintahkan zikir yang banyak, maka Rasulullah manusia pertama yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Bahwa Nabi Muhammad itu senantiasa terus berzikir dalam semua keadaannya. Ini hadis menunjukkan boleh zikir dengan keadaan tidak suci atau dalam keadaan tidak punya wudu, karena dalam semua keadaan Nabi. Maknanya berarti baik suci ataupun dalam keadaan tidak suci, zikir terus senantiasa. Lalu kok Nabi kena sihir? Makanya di sini kaedahnya sehingga kita jadi lapang jemaah. Kita sudah baca ayat kursi, katanya diselamatkan dari gangguan mara bahaya. Kok ya celaka, kok ya kejedot pintu, bocor kepala misalnya. Padahal sudah zikir pagi petang. La, al-asbab walaupun hebat bagaimanapun, walaupun minum obat yang paling manjur sekalipun, maka kadang-kadang jemaah, orang ini kok minum obat, Masya Allah ya sembuh, baru 2 kali minum sembuh, padahal penyakit berat. Lalu yang satu kok tidak sembuh jemaah, kok tidak sembuh. Nah terkadang gitu, jangan disalahkan obatnya, tapi memang demikian Allah mentakdirkan. Allah tidak menghendaki si fulan ini sembuh atas hikmah di balik apa yang dikehendaki Allah berupa kebaikan jemaah. Pasti ya. Baik, ini kaidah penting berarti. Yani sehebat apapun sebab tetap terikat dengan yang namanya takdir. Ya. Ada orang yang sudah kawin nikah agar punya anak tapi tetap tidak punya anak, sampai wafat tidak punya anak. Ya. Ada yang orang minum obat tetap enggak sembuh-sembuh padahal obatnya sama, ya. Baik. Termasuk apa namanya? Dalam masalah ini adalah di antara kaidah, antum boleh tambahkan kaidah di situ dalam masalah sebab, yaitu apa? Bahwa hasil dalam mengambil sebab tidak menunjukkan benarnya sebab tersebut. Taib. Nah, selesai insyaallah pembahasan tentang qawaidul asbab. Kita masuk sekarang kepada pembahasan baru di faedah yang ke-33, yaitu ar-raddu 'ala syubah. Ini penting pembahasan tentang manhaj, yakni bagaimana kita menjawab berbagai syubhat. Syubhat maknanya yakni kerancuan, kesamaran, al-iltibas, ya. Dan kita akan pelajari dulu sedikit bahwa ayat-ayat itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Taib. Kita bahas secara umum dulu bahwa Al-Quran, ya, termasuk nas-nas yang selain Quran, yaitu hadis misalnya, maka semuanya itu ada 3 macam. Ditinjau dari muhkam atau mutasyabihnya. Ada berapa macam jemaah? Ada 3. Jadi Al-Quran itu ada 3 golongan. Ditinjau dari muhkam atau mutasyabih. Golongan pertama, Al-Quran itu semuanya muhkam. Semuanya Al-Quran muhkam. Dan apa arti muhkam jemaah? Muhkam itu artinya jelas, ya. Muhkam artinya jelas, yang tidak membutuhkan kepada apa namanya? Penjelasan. Jadi nusus alladhi yufhamu ma'nahu min lafdhihi. Jadi nas-nas yang dipahami lafad maknanya, ya, tidak membutuhkan kepada penafsiran, itu muhkam. Jadi bahasa gampangnya muhkam itu jelas itu, tidak membutuhkan kepada penafsiran, tidak membutuhkan kepada penjelasan. Ini makna yang pertama atau pembagian yang pertama, bahwa Al-Quran semuanya muhkam. Tapi apa maksud bahwa Al-Quran semuanya muhkam? Ya, yakni maknanya jelas
Dan Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa semua Al-Quran ini muhkam adalah di dalam surah Hud ayat 2 para jemaah. Di dalam surah Hud ayat 2 apa kata Allah? Kitabun uhkimat ayatuhu, bahwa Al-Quran uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya semuanya jelas, muhkam, ya. Maka Al-Quran semuanya muhkam. Demikian pula dalam surah yang lain Allah mengatakan, kalau Quran di dalam surah Nisa 82 kata Allah, walau kana min indi ghairi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran yang bukan datang dari sisi Allah, maka niscaya akan terjadi kontradiksi. Maka Quran tidak ada kontradiksi, tidak ada kesamaran, semuanya jelas. Taib. Yang kedua, jemaah, Al-Quran semuanya mutasyabih. Nah, apa maksud mutasyabih? Maksud mutasyabih di sini maknanya bukan rancu samar, bukan, tapi mutasyabih yakni bahwa sebagian ayat dengan ayat lain itu ada kesamaan-kesamaan. Itu mutasyabih. Semua Quran mutasyabih, na'am. Yakni antara satu ayat dengan ayat yang lain saling keterkaitan, saling ada unsur kesamaan. Bukan rancu yang ini maknanya, bukan. Jelas ya? Contohnya Allah menyebut surga di surah Al-Baqarah, nyebut juga surga di surah yang lain. Allah menyebut neraka di sebuah surat, di surat lain nyebut neraka. Allah nyebut kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas misalnya, di surah yang lain pun Allah nyebutkan kisah Musa. Dan tidak ada kontradiksi. Misalnya di surah yang lain Nabi Musa pergi ke Madian, di surah lain marah ke Mesir misalnya. Lah, itu saling kesamaan, saling adanya keserupaan. Itu makna Al-Quran semuanya mutasyabih. Barulah yang ketiga, Quran, ayat-ayat Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ini ditinjau dari makna, ada yang jelas, ada yang samar. Nah, itu nanti adzan dulu. Hah? Adzan dulu langsung sholat ya jemaah ya. Supaya kita lanjut nanti. Ini sebenarnya pada asar tadi ngaji, karena materi masih bisa selesai barangkali. Cuman saya kesini nggak ada orang. Taib. Akhirnya mungkin mudah-mudahan kita dapat banyak di faedah yang ini. Ya, mudah-mudahan saya inginnya selesai kitab ini sampai pelajaran yang ke-40. Ya, karena besok subuh insyaallah kita kaji kawaid dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Nah, wallahu a'lam. Kita langsung adzan, langsung salat aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.